Huirong ingat ya. Kecuali aku mati. Jangan telepon dia lagi. Tianlin. Yize cepat minta maaf sama ayahmu. Kenapa marah-marah sih? Kan suatu hari pasti terjadi. Nanti aku akan ingat bagaimana kamu memperlakukan ibuku. Aku pasti akan kembali untuk melayatmu. Melayat. Maksudmu? Nggak mau antar sama sekali. Ingat nggak dulu ibuku pergi gimana? Aku tahu selama ini. Kamu belum pernah memaafkanku. Maafin kamu pikir siapa kamu? Ibuku sakit parah, kamu di mana? Waktu itu aku mau pulang, kamu nggak ngizinin. Terus waktu aku pulang, kamu di mana lagi? Hasilnya ibuku benar-benar sudah tiada. Dia masih menunggumu. Di ruang icu itu menunggu selama 7 hari 7 malam. Kamu di mana lagi? Bisnis kamu beneran sepenting itu ya, lebih penting dari kami. Aku kasih tahu. Penyesalan terbesarku dalam hidup ini adalah waktu ibuku meninggal. Aku nggak ada di sampingnya. Apa yang dia lihat terakhir kali dokter perawat? Langit-langit yang dingin. Jadi yang paling aku benci dalam hidup ini adalah pria yang membuat ibuku menunggu seumur hidup sampai detik terakhir. Dia masih menunggu tapi nggak ketemu. Kamu kasih tahu aku. Dia di mana, bilang. Pergi. Kamu pergi. Yize. Paman Fu, dokter. Paman Fu. Yize. Ngapain kamu kejar aku? Dengar dulu, aku ngerti perasaanmu. Tapi kalian kan ayah dan anak. Kalau terus begini aku khawatir sama kesehatan ayahmu. Ini urusan kamu apa? Aku tahu. Kamu masih kesal soal ibumu. Tapi tolong dengar aku. Dulu ayahmu di Amerika karena... Aku tahu. Dia bertemu angin topan di Amerika. Sama sekali tidak bisa pulang saat itu, semua peralatan komunikasi tidak bisa berkomunikasi. Kamu tahu. Aku tahu. Kalau kamu tahu kenapa masih memperlakukan ayahmu seperti ini. Bagaimana dia memperlakukan ibuku? Ketika ibuku sakit, kenapa masih pergi keluar? Yize, ayahmu adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Dia saat itu hanya ingin menjalankan bisnis dengan baik. Agar kalian bisa hidup lebih baik. Hidup lebih baik. Orangnya sudah tidak ada apa gunanya. Di hatinya hanya ada bisnisnya. Tidak pernah ada keluarga kami. Dia benar-benar tidak menyangka akan seperti sekarang ini. Tidak menyangka. Sejak aku mengerti. Dia selalu menganggap keluarga kami seperti hotel. Sampai aku berusia 10 tahun aku tidak ingat seperti apa wajah ayahku. Kehidupan kami semakin baik. Rumah kami semakin besar. Tapi apa gunanya? Seorang anak kecil, sejak kecil melihat apa dari orang tuanya. Itu hal yang sangat penting. Apakah itu kekaguman? Apakah itu kebanggaan? Tidak ada. Apa yang kulihat dari ibuku adalah kesepian.
Tahun aku berusia 18 tahun. Ibuku sakit parah. Tapi pria itu menyuruhku pergi ke Amerika. Dia bilang agar aku bisa lebih baik. Mengambil alih bisnisnya. Saat itu aku tidak setuju. Dia menyuruh ibuku membujukku. Aku bilang padanya, kamu harus setujui satu syaratku baru aku setuju. Aku bilang padamu, kamu harus merawat ibuku dengan baik, selalu di sampingnya. Dia berjanji padaku dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya ketika aku kembali, aku melihat ibuku terbaring di kamar mayat yang dingin. Bahkan tidak ada yang mengurusnya. Aku dan Jian Yu sama-sama penuh dengan kebencian di hati. Dan kebencian di hati kami adalah kebencian yang tak terucap dan tak terlupakan. Kamu ingin tahu kenapa kemudian aku ingin masuk ke Dingfeng? Aku akan memberitahumu sekarang. Karena aku ingin membantu Jian Yu. Aku tahu Jian Yu hanya perlu. Dia bisa menyelesaikan proyek Tiandu dengan baik. Dia bisa merebut kembali Dingfeng dan aku. Aku bisa membuktikan kemampuanku di industri ini. Jadi suatu hari nanti ketika aku sukses, aku berjanji akan menghancurkan Juye. Tapi dia tetap ayahmu. Ibumu sudah tiada. Apakah kamu tidak mengakui ayahmu ini? Aku tahu aku bukan apa-apa di hatimu. Tetapi aku mohon dengarkan nasihatku. Mundur selangkahlah. Yize, kenapa ayahmu mengirimmu ke Amerika dulu? Kenapa ibumu sampai saat kematiannya masih menunggu ayahmu? Karena cinta. Kenapa kamu mengubahnya menjadi kebencian? Sebenarnya di hatiku sudah tidak ada kebencian lagi. Sekarang aku tidak merasakan apa-apa. Fufuzong. Kamu baik-baik saja. Bukankah kamu seharusnya bekerja? Kenapa datang ke sini? Bukankah kamu menyuruhku menyelidiki perusahaan cabang? Kebetulan ada proyek di sekitar sini, aku datang untuk memeriksanya. Apakah itu ibumu? Dia adalah pengasuh ayahku. Terlihat sangat muda. Sungguh tidak terduga. Itu semua karena pria. Siapa bilang wanita harus bergantung pada pria? Ibuku membesarkanku sendiri. Bagaimana dengan ayahmu? Sejak lahir tidak punya ayah. Jadi kamu akan menyalahkannya. Menyalahkan siapa? Ayah yang menghilang sejak lahir. Bagaimanapun aku tidak pernah punya ayah. Seperti apa rasanya punya ayah? Aku hanya merasa ibuku tidak berharga. Ada apa? Janji padaku. Kedepannya kamu harus baik-baik sama ibumu. Ini Fuzong yang kasih ke aku. Enak banget, mau coba sepotong? Mi Zong Zhangzong datang.
Zhang Zong kenapa nggak kasih tahu aku sebelumnya? Nggak usah panggil Zhang Zong, panggil Tante Zhang aja. Nggak usah repot, aku cuma mampir buat nengok kamu. Kamu kan kasih adikku kartu member Zhang. Dia terus-terusan bilang mau berterima kasih sama kamu. Tante Zhang terlalu baik. Cuma sedikit perhatian nggak ada apa-apanya. Sebagai orang yang lebih tua nggak boleh mengambil keuntungan dari yang lebih muda. Nih, ini hadiah balasan darinya, nggak boleh nolak. Tante Zhang ambil. Terima kasih Tante Zhang. Kamu sore ada waktu nggak? Bagaimana kalau nanti aku temani kamu ke salon? Kamu lihat, aku selalu pengen punya anak perempuan. Sangat perhatian. Apalagi yang kayak kamu. Kalau jadi menantu pasti lebih baik. Sayangnya Jianyu kita nggak punya keberuntungan itu. Tante Zhang, aku sama Jianyu teman baik. Sayang sekali. Kamu nggak mau pertimbangkan? Kasih Jianyu kesempatan? Dia sih agak lambat mikirnya. Tapi orangnya baik. Meskipun bukan anak kandungku, tapi aku anggap dia seperti anakku sendiri. Bagaimana kalau kamu kasih tante muka? Kasih Jianyu kesempatan. Tante Zhang, jangan bercanda sama aku. Aku sama Jianyu udah kenal dari kecil, terlalu dekat. Gak ada perasaan. Aku udah lihat kalian tumbuh besar. Aku tahu apa yang ada di pikiran kamu. Apa kamu masih gak bisa move on sama Fuize si brengsek itu? Aku bilang, Fuize ini memang gak punya selera. Gadis secantik kamu. Hasilnya bikin aku kecewa. Tante Zhang, maksud kamu apa? Tante Zhang beneran suka sama kamu. Aku nggak mau kamu kalah tanpa alasan yang jelas. Jujur aja. Fuize suka sama asisten kecilnya, Cheng Lingyun. Kak Yize sama asistennya Cheng. Karena kerjaan jadi sering ketemu. Pasti salah paham, saya salah paham. Berarti saya yang terlalu khawatir. Pokoknya, Siolan, kamu harus lebih hati-hati. Sekarang di masyarakat, banyak wanita yang tidak cantik dan tidak menonjol. Tapi mereka bisa menggoda pria. Saya tidak kenal Cheng Lingyun itu. Tapi Kak Yize saya kenal, dia bukan orang seperti itu. Kalau kamu mengerti ya sudah. Kamu lihat saya terlalu sibuk. Kalau tidak siang ini saya mau ikut kamu ke salon. Sudah tua begini mau diapain juga sama aja. Mana bisa saing sama kalian yang masih muda. Ngomong-ngomong soal muda, kamu harus manfaatkan. Terima kasih Bu Zhang sudah mengingatkan saya, ingat. Anak yang baik. Saya duluan ya, kamu sibuk saya antar. Enggak usah, kamu sibuk aja. Cheng Lingyun, saya pasti akan usir kamu dari sisi Kak Yize. Kemarin saya yang temanin kamu minum. Sekarang giliran kamu temanin saya makan. Saya. Kalau kamu tolak lagi saya marah loh. Baiklah, tapi saya yang bayar. Ayo naik mobil.
Ayo. Omong-omong gimana kabar Pak Fu? Tidak baik, dokter sarankan rawat inap. Kalau parah mungkin harus operasi. Oh iya, harus siap-siap. Kalau dana tidak bisa cair tepat waktu. Ini repot. Kamu khawatir ya? Tentu saja. Saya tidak tahu berapa lama Fuize bisa bertahan. Fuize, dia hari ini ke rumah sakit. Kan Pak Fu dirawat, pasti dia harus ke sana. Dia bertengkar hebat sama Pak Fu di rumah sakit. Langsung bilang ke Pak Fu kalau dia jatuh cinta sama Cheng Lingyun. Dia benar-benar bilang begitu. Dan Cheng Lingyun kelihatannya kayaknya dia juga cocok sama dia. Ku Heng, jangan gini. Lo jauh lebih hebat dari Fuize. Gue gak apa-apa. Ayo minum. Makasih ya udah menghibur gue. Lo emang lebih hebat dari Fuize. Dalam hal bisnis kalian setidaknya seimbang. Tapi lo itu ceria, baik hati dan gentleman. Selalu mikirin orang lain. Tapi Fuize, dia itu keras kepala dan sombong. Lo emang lebih hebat dari dia. Kalau aja gue beneran sebagus yang lo bilang. Lo emang sebagus itu. Tapi lo masih punya satu kekurangan terbesar. Apa? Lo gak ngerti perasaan cewek. Lo pikir dengan diam-diam berkorban lo bisa menangin cinta? Kalau lo gak ngomong, dia gak akan pernah tahu. Bahkan kalau tahu, dia bakal pura-pura gak tahu. Jadi lo baru aja kehilangan satu kesempatan. Sampai Fuize duluan. Lo tahu gak? Gue rasa keputusan paling bener yang gue pernah buat adalah ngajak lo gabung di DJ. Lo lebih hebat dari siapapun. Gue gak pernah ragu soal itu. Jadi, apapun yang terjadi lo harus bangkit. Ayo kita bikin DJ sukses bareng-bareng. Kalau lo gak ngungkapin perasaan, dia gak akan lihat kehebatan lo. Tapi gue yakin suatu hari nanti, lo bakal bersinar terang. Sampai orang gak bisa tutup mata aja. Ayo kita berusaha bareng. Bahkan demi diri lo sendiri. Gue gak akan ngecewain lo. Selamat siang, Bu. Ini siapa? Dia yang sering gue ceritain ke ibu. Bos gue si Jian Yusi. Bos keluar.
Datang-datang. Bos. Mie ini gimana sih? Asin banget. Iya, cobain deh. Maaf, mungkin gue kebanyakan garam. Bagaimana kalau aku buatkan semangkuk mie baru untuk kalian? Maaf ya ibuku, mungkin sedikit lalai hari ini. Kalau begitu 2 mangkuk mie ini kami berikan gratis untukmu. Tidak perlu membayar. Sudahlah, kita tidak jadi makan, ayo pergi. Maaf ya, maaf. Ibu, kenapa kamu? Apalagi kalau bukan karena sudah tua. Siapa bilang kamu sudah tua? Kalau kamu sudah tua, aku yang akan merawatmu. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri dengan baik. Ibu, apa kamu sudah makan? Ibu. Hari ini ada apa sebenarnya? Ada sedikit pikiran. Baiklah, aku akan memasakkan makanan untukmu. Tidak usah, ayo. Biar aku pijat untukmu. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk bekerja. Tidak punya waktu untuk menemanimu. Aku mana butuh kamu temani. Sebaliknya kamu bekerja begitu sibuk. Sebenarnya aku juga takut kamu kelelahan. Sudah, jangan dipijat lagi. Ayo duduk dan istirahat, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong Bu, kalau Han Kiming datang ke rumah kita, jangan pedulikan dia, langsung usir saja. Dia begitu menyakitimu, bagaimana mungkin aku akan membiarkan dia masuk? Kenapa tiba-tiba kamu bicara tentang dia? Orang itu benar-benar membosankan. Dia bahkan mengatakan hal buruk tentang Ku Heng di depanku. Benar-benar membuatku marah. Lihat kan, Dulu aku sudah bilang jangan bersamanya. Kalau kamu bersama Ku Heng, sekarang kamu pasti sudah baik-baik saja. Sudahlah Bu, jangan bicarakan dia lagi. Menurutmu akhir-akhir ini apakah aku sedang dalam pengaruh orang jahat? Pertama Han Kiming, sekarang muncul lagi Fu Yize. Benar-benar nasib buruk selama 8 generasi. Fu Yize. Apakah dia adalah CEO Fu yang sering kamu ceritakan padaku? Ya. Aku sering menyebutnya. Sepertinya cukup sering juga ya. Tapi aku lihat CEO Fu ini sepertinya cukup baik padamu. Ling Yun, jangan bicarakan hal buruk tentangnya di belakang. Apa baiknya? Dia jelas-jelas menggunakan alasan melatihku untuk balas dendam secara pribadi. Masih si Zong yang baik ya. Kamu bilang yang mengantarmu pulang itu. Iya, kenapa? Gak ada apa-apa. Mama Ling Yun mau bicara sama kamu. Mama rasa si Zong itu bagus. Kamu lain kali ajak dia ke rumah Mama, traktir dia makan. Sekalian berterima kasih sama dia. Oke, dia juga bilang kalau ada waktu mau mampir ke rumah makan mie buatan Mama. Beneran kapan? Barusan pulang kerja, dia masih di kantor. Sekarang mungkin masih lembur. Gini aja, aku telepon dia, tanya mau mampir makan mie gak? Oke. Halo si Zong. Aku Ling Yun, kamu masih lembur. Kamu sudah makan belum? Kamu ada waktu mampir ke rumah makan mie. Oke, kita tunggu kamu. Gimana? Dia bilang sebentar lagi datang. Bagus dong, aku cepet-cepet lihat. Lihat ada sayur bagus gak? Xiao Yun, Pamanku, mamamu mana? mamaku di dapur siap-siap terima tamu penting. Tamu penting siapa? Bosku, Aku lihat daging sapi ini agak tua, kurang segar. Kamu ke supermarket beli satu lagi cepetan. Minyak kamu datang pas, cepetan ambil teh bagusmu. Bos Ling Yun datang, harus teh bagus.
Aku langsung ambil. Pamanku gak usah yang terbaik. Mama gak usah ribet-ribet. Kayak biasa aja. Dibilang beli ya cepetan beli. Cepetan-cepetan. Ulang tahunku aja gak sebegini perhatiannya. Sudah cepetan pergi. Ambil dompet. Bawa banyak beli beberapa. Si Zong, kamu mau pergi? Kenapa, ada apa? Aku sudah bawa berkas Ling Yun yang kamu minta. Biar berkasnya di sini dulu, aku rencananya, setelah proyek selesai. Aku mau naikkan jabatan Ling Yun. Iya, meskipun Ling Yun baru lulus. Tapi kemampuan kerjanya memang tidak bisa diragukan. Dia sudah menyelesaikan banyak masalah sulit. Cheng Yu, apa ini kebetulan nama sama? Si Zong. Kamu kenapa? Enggak apa-apa itu. Biar di kamu dulu, besok kita bicara lagi. Sudah larut begini, kenapa belum datang juga? Mungkin dia sibuk kerja. Gimana kalau aku panaskan lagi makanannya? Gak usah, aku telepon dia aja. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mati. Gak apa-apa, kita tunggu lagi. Tunggu lagi. Benar dia. Dia ternyata ibuku. Kenapa dulu dia meninggalkanku? Kenapa dia tidak pergi dari kota ini? Kalau tidak pergi, kenapa tidak mencariku? Aku akan tanya dia. Siapa dia? Cheng Ling Yun, umurnya 22 tahun. Ibuku meninggalkanku, juga sudah 22 tahun. Jangan-jangan Cheng Ling Yun adalah anak mereka berdua. Tidak mungkin salah. Cheng Ling Yun adalah anak mereka. Ibuku meninggalkanku demi dia dan pria itu. Ibumu baik sama kamu enggak? Tentu saja baik, mana ada ibu yang tidak sayang anaknya. Itu naluri. Kenapa pulangnya malam begini ibu nggak berani tutup pintu? Maaf ibu, lain kali nggak akan terlambat lagi. Kenapa aku juga anakmu? Kenapa kau meninggalkanku? Mungkin dia tidak akan datang hari ini. Gimana kalau besok aku tanya dia? Mungkin ada sesuatu yang menghalanginya. Sudahlah, mungkin benar sibuk kerja. Sayang sekali makanan ini. Mingyang, gimana kalau kamu panggil Ku Heng untuk makan bersama?
Ku Heng. Dia hari ini ada acara makan. Acara makan mana bisa kenyang? Kamu biarkan dia makan dulu baru datang lagi isi 2 suap. Oke. Kok kamu datang? Kok kamu sendiri di sini minum-minum? Aku telepon kamu nggak diangkat. Jadi aku tebak pasti kamu di sini. Kenapa nangis? Enggak. Udah datang jangan pergi, temani aku minum beberapa gelas. Tentu saja. Ayo. Kamu nggak punya mata ya nabrak kemana? Kamu bilang apa coba ulangi lagi. Aku bilang kamu. Jangan bilang aku nggak ngingetin kamu. Jangan tunjukin jari kamu ke teman aku. Semua serang. Heng, aku lihat kamu biasanya banyak bicara. Kok hari ini nggak ada satu kata pun? Apa kalian lagi bertengkar? Nggak. Nggak bertengkar kok, nggak ada satu kata pun. Kalian biasanya nggak kayak gini. Ling Yun gimana kerjaan kamu belakangan ini? Fu Zong kemarin nggak marah kamu kan? Nggak kok, baik-baik aja. Kamu gimana di DJ? Bersama Yo ke mereka akur nggak? Dia orangnya baik. Sebenarnya kalian bisa jadi teman baik. Dia sama kakaknya beda banget. Ada kesempatan aja. Terima kasih ya terima kasih. Kamu cari siapa? Mau cari siapa lagi Cheng Ling Yun dong? Jangan cari dia. Dia asisten hukum kita. Kamu pikir aja nggak cari dia cari orang lain, kamu pikir aja nggak cari dia cari orang lain, mungkin kamu pulang nanti. Pasti ketahuan sama Zhang Lili. Cari Xiaolan aja. Xiaolan aku perkirakan dia beberapa hari ini. Nggak bakal angkat telepon aku. Kamu pasti ganggu dia lagi ya. Susah ceritanya nanti aja aku kasih tahu kamu. Bilang cari siapa cepat. Pokoknya jangan cari Cheng Ling Yun. Aku bilang hubungan kamu sama dia kan selalu baik-baik aja. Kok jadi cengeng gini? Aku bilang jangan cari dia ya jangan cari dia. Bilang atau enggak? Gak apa-apa oke. Mabuk kayak cewek aku gak peduli kamu. Jangan pukul, jangan pukul. Oke, aku ngerti. Ada apa? Fu Zong dan Si Zong di jalan ketemu preman dan berantem. Sekarang di kantor polisi. Ada yang terluka gak? Aku juga gak tahu, aku mau ke sana dulu. Oke. Ling Yun, aku temenin kamu. Jangan kasih tahu orang kantor. Sudah kamu pulang aja. Aku ngerti.
Si Zong, kita pergi bareng. Bareng buat apa? Kita makan bareng, kamu lupa ya? Keluarga kita semua nunggu kamu. Keluarga. Iya, mama aku. Omku sama Kuheng kan. Kalian itu keluarga. Kalau kalian udah lengkap, aku ngapain ke sana? Si Zong, jangan malu-malu. Makan sama keluarga seru loh. Oh iya, mama aku masak beberapa masakan spesial. Biasanya aku aja susah makan, ayo. Aku bilang gak mau. Kalian aja makan enak sama keluarga. Jangan libatkan aku. Si Zong, kenapa? Gak kenapa, aku gak mau makan aja. Si Jianyu, maksud kamu apa? Lingyun baik hati ngajak kamu makan, kamu gak mau ya sudah. Kamu sok apa? Gak suka aku sok oke. Jangan ganggu aku. Jangan ajak aku makan sama keluarga kalian lagi. Ngerti gak? Si Zong, apa aku ada salah? Kamu gak salah. Aku cuma mau kamu ngerti hubungan kita. Aku bos, kamu karyawan. Perilaku cari muka kayak gini, aku gak mau terjadi lagi. Ternyata kita bukan teman. Teman. Kamu pernah lihat bos dan karyawan bisa jadi teman? Tapi sebelumnya, Sebelumnya kamu salah paham. Saya harap kedepannya, kamu bisa menempatkan diri dengan benar. Lingyun, jangan buang-buang waktu dengannya, ayo kita pergi. oke, saya mengerti. Semua yang kamu katakan saya ingat. Maaf. Jadi kita masih pergi atau tidak? Sebenarnya saya benar-benar tidak tahu kenapa sikapmu terhadapnya tiba-tiba berubah. Bagaimana bisa seperti ini? Tapi saya percaya padamu, saat waktunya tepat kamu pasti akan beritahu saya. Saya tidak bertanya, sudah cukup. Kalau mau pergi bilang saja, saya akan temani kamu. Lingyun, kamu baik-baik saja kan? Saya kenapa? Barusan apa yang dikatakan si Jianyu? Jangan kamu pikirkan. Saya rasa apa yang dia katakan cukup masuk akal. Dia anak direktur grup, wakil direktur perusahaan. Saya cuma karyawan kecil. Tidak bisa jadi teman, itu wajar. Lalu bagaimana dengan kamu dan Fuize? Saya dan dia kenapa? Kamu dengannya juga cuma teman biasa kan? Seharusnya bahkan tidak bisa dibilang begitu. Lingyun, saya mengenalmu. Saya tahu kamu gadis yang baik hati dan jujur. Terus terang kepada siapapun. Tapi sekarang kamu sudah masuk ke dunia kerja. Ada beberapa hubungan interpersonal yang harus lebih diperhatikan. Saya tahu. Kamu tidak tahu. Kita Dengen, SIJNU dan Fuize Mirka sungguh bukan dari dunia yang sama. Hari ini si Jianyu mengatakan hal-hal itu kepadamu. Besok Fuize juga akan begitu, saya tidak ingin kamu terluka lagi. Maksudnya apa? Saya tahu. Kamu dekat dengan Fuize, bahkan kamu. Tapi hari ini, saat si Jianyu mengatakan hal-hal itu, Fuize tidak membela kamu. Terlihat apa yang ada di pikirannya sama dengan si Jianyu. Sebenarnya kamu ingin mengatakan apa? Saya harap kamu bisa menjaga jarak dengan atasanmu. Dengan begitu bisa menghindari terluka lagi. Hari ini kenapa semua orang aneh ya? Semua orang ingin mengajari saya.
Si Jianyu menyuruh saya melihat posisi saya dengan jelas. Kamu menyuruh saya menjaga jarak dengan mereka. Apakah di mata kalian saya orang yang tidak tahu siapa diri saya, suka berbaur dengan orang lain? Ling Yun bukan itu yang kumaksud. Lalu apa maksudmu? Aku pikir setidaknya kamu mengerti aku. Ternyata aku salah pikir. Dengan siapa aku dekat atau jauh itu urusanku. Aku tidak perlu menjelaskan pada siapapun, apalagi mendengarkan pendapat orang lain. Bahkan jika aku salah mengenali orang, aku terima. Ling Yun, aku benar-benar tidak bermaksud lain. Aku hanya khawatir tentang kita. Dan tolong sebelum kamu membicarakan orang lain, pikirkan dulu urusanmu sendiri, oke? Aku dekat dengan Fuize itu karena aku dan dia adalah atasan dan bawahan. Aku harus bekerja. Bagaimana dengan kamu dan Yokeke? Hanya hubungan atasan dan bawahan. Aku dan Yokeke tentu saja hanya hubungan atasan dan bawahan. Paling-paling hanya teman yang cukup akrab. Dia tidak sama dengan si Di mana Jianyu bedanya? dan yang lain.